Hai bro, elang biru kembali di udara. Dalam skenario yang berbahaya dan hipotesis, ini adalah asumsi, ini adalah analisa, ini adalah pendapat, dan ini adalah kajian tentang sebuah utas. Sebuah analisa berbahasa Arab di akun X oleh Faris Al-Umari. Jika Israel memutuskan untuk melewati semua garis merah dan melancarkan udara atau rudal terhadap reaktor nuklir Bushehr milik Iran, apa yang akan terjadi? Apakah kita menghadapi bencana seperti Chernobyl, tetapi di pesisir Teluk Arab? Apa itu reaktor Bushehr? Letaknya di pantai selatan Iran, 17 km di tenggara Bushehr dan langsung menghadap Teluk Arab. Pengerjaannya dimulai pada tahun 1970-an dengan bantuan Jerman dan kemudian diselesaikan oleh Rusia. Reaktor tersebut menghasilkan listrik tetapi menggunakan bahan bakar nuklir berkadar rendah. Meskipun Bushehr bukan lokasi pengayaan uranium militer, lokasi tersebut merupakan reaktor aktif yang mengandung bahan bakar nuklir dan radiasi berbahaya. Yang paling berbahaya adalah letaknya di zona gempa aktif. Setiap retakan kecil pada infrastruktur dapat berarti kebocoran radiasi, dan bencana itu tidak mengenal batas. Jika Israel melempar reaktor itu dengan petasan 2000 cc, hal berikut yang mungkin terjadi. Ledakan sebagian atau seluruhnya pada inti reaktor, kebocoran uranium radioaktif ke udara dan air, kontaminasi radioaktif di Teluk Arab, pertanian dan desalinasi telah terganggu selama bertahun-tahun. Penyebaran kanker dan cacat lahir, ribuan mungkin jutaan orang mengungsi, radiasi tidak memerlukan paspor, angin, air, bahkan debu perlahan-lahan akan membawa kematian. Ketika kita meninjau peta, kita menyadari skala bencana. Inilah kota-kota di Teluk yang mungkin akan termasuk dalam kisaran bahaya radiasi. Ada Kuwait yang berjarak 277 km. Ada Doha, Qatar yang berjarak 300 km. Ada Manama yang berjarak 360 km. Ada Dammam yang berjarak 300 km. Ada Riyadh yang berjarak 660 km. Abu Dhabi berjarak 600 km. Dapatkah Anda bayangkan bahwa angin dapat membawa radiasi Bushehr ke Kuwait hanya dalam beberapa jam? Dapatkah Anda bayangkan bahwa air teluk yang digunakan untuk desalinasi, pertanian dan perikanan dapat terkontaminasi radioaktif? Kita tidak berbicara tentang bahasa teoritis, tetapi ancaman eksistensial bagi negara-negara teluk. Mari kita kembali ke masa lalu. Chernobyl 1986, ledakan reaktor Soviet menyebabkan kebocoran radiasi yang menutupi seluruh Eropa. Fukushima tahun 2011, gempa bumi melanda Jepang menyebabkan reaktor nuklir runtuh yang dampaknya terus berlanjut hingga hari ini. Apa kesamaan kedua bencana itu? Daerah sekelilingnya tidak dapat dihuni selama puluhan tahun. Tapi Bushehr berbeda, tidak hanya terletak di daerah yang aktif secara seismik, tetapi juga dikelilingi oleh kepadatan populasi yang tinggi dan dekat dengan negara-negara paling bergantung di dunia pada air teluk dan di desalinasi, serta koridor energi paling penting di dunia, Selat Hormuz. Apakah negara teluk hanya terdiam diri saja? Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Bahrain, semuanya beresiko terkena radiasi jika Bushehr diberi petasan 2000 cc. Namun hal ini juga terancam secara politis. Menargetkan reaktor nuklir dengan cara ini berarti membuka gerbang neraka di wilayah tersebut. Dia mungkin menemukan dirinya di tengah perang yang tidak diinginkannya. Pasar energi global akan mengalami histeria. Teluk menghasilkan lebih dari 30% minyak dunia. Gangguan apapun terhadap kilang minyak, ancaman terhadap Selat Hormuz atau evakuasi penduduk akan berarti
harga minyak akan meroket, kepanikan di pasar, kontraksi ekonomi global. Bagaimana dengan masyarakat internasional? Dia akan bergerak, tetapi terlambat seperti biasa. Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengadakan sidang darurat. Badan Tenaga Atom Internasional akan mengirimkan tim investigasi. Rusia dan Cina akan mengutuk keras serangan tersebut. Eropa akan berada dalam masalah. Mereka tidak menginginkan eskalasi nuklir baru di dunia. Sah jika menjatuhkan petasan 2000 cc pada reaktor nuklir merupakan kejahatan perang berdasarkan hukum humaniter internasional, Konvensi Jenewa dan Konvensi Wina tentang perlindungan instalasi nuklir damai, mengkriminalisasi penargetan reaktor, tetapi ISRAL bukanlah anggota perjanjian non-proliferasi nuklir. Lalu apa yang akan terjadi setelah reaktor dikirimi petasan 2000 cc? Iran kemungkinan akan membalas dengan mengirim petasan-petasan ke Tel Aviv, menargetkan kepentingan Amerika, perang habis-habisan di Teluk. Semua kemungkinan skenario ini adalah sebuah analisa. Garda revolusi dapat menutup Selat Hormuz, Hizbullah mungkin membuka selatan Lebanon. Milisi di Irak dan Yaman memasuki perang. Dalam sekejap, Teluk bisa berubah menjadi neraka radioaktif, militer dan ekonomi. Semua ini adalah hasil melempar reaktor dengan petasan tidak jauh dari ibu kota negara-negara Teluk. Pertanyaan yang mengejutkan, apakah ISRAL bersedia mengambil resiko itu? Apakah negara-negara Teluk memiliki rencana darurat yang nyata? Penargetan booster tidak hanya akan menargetkan Iran, tetapi seluruh Teluk. Radiasi tidak mengenal politik. Jika bencana terjadi, ia tidak akan membedakan antara Tehran dan Kuwait atau antara Busr dan Abu Dhabi. Sekali lagi, ini adalah asumsi atau analisa yang kemungkinan bisa terjadi atau mungkin juga tidak akan pernah terjadi. Bagaimana kira-kira? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.